Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai Business Combination pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diampu oleh Ibu Husnah Nurlaila Ermaya, SEMM AK CA CGP. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next? Pertama, nama saya Erni Novitasari dengan NIM akhir 020. Boleh dilanjut, teman-teman? Perkenalkan, saya Denis Bayu Mendra Putra dengan NIM akhir 172. Perkenalkan, saya Vera Agustin dengan NIM akhir 008. Perkenalkan, nama saya Malika Putri Azhara dengan NIM akhir 016. Baik, pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi Business Combination, kemudian kami juga menyiapkan soal pilihan ganda untuk latihan beserta kunci jawabannya, dan juga kami akan membahas studi kasus mengenai Business Combination. Mungkin langsung saja kita mulai ke pembahasan materi yang pertama. Untuk yang pertama di sini ada latar belakang. Di latar belakang sini ada mengkonten motivasi, keuntungan kombinasi bisnis, dan pengembangan bisnis. Yang pertama, kita akan bahas motivasi. Perusahaan melakukan business combination atau kombinasi bisnis didasari berbagai alasan dan motivasi. Motivasi umum perusahaan melakukan kombinasi bisnis adalah agar entitas bisnisnya semakin besar dan berkembang. Semakin besar perusahaan, akan semakin banyak menarik investor yang akan menanamkan uangnya pada perusahaan tersebut. Berikut adalah motivasi spesifik perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Yang pertama, menjadi entitas yang lebih besar. Yang kedua, menghindari pengambilan oleh entitas lain. Yang ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, kompensasi yang diterima manajemen dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kebanggaan entitas. Selanjutnya, keuntungan dari kombinasi bisnis. Akhiran dari kombinasi bisnis adalah diperoleh imbal hasil yang lebih besar untuk memegang saham dibandingkan sebelum entitas bisnis melakukan kombinasi. Keuntungan yang lebih besar tersebut salah satunya bisa didapatkan dengan melakukan efisiensi biaya operasional. Keuntungan kombinasi bisnis tersebut tercipta karena entitas mampu menghasilkan sinergi dalam kombinasi bisnis tersebut. Namun, proses kombinasi bisnis memiliki kompleksitas sehingga perlu dilakukan dengan kehati-hatian agar sinergi yang diharapkan dapat tercapai. Peningkatan ukuran entitas akibat kombinasi bisnis dapat menyebabkan pengolahan entitas menjadi lebih birokratis dan semakin kompleks. Hal ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang lebih lambat dari sebelumnya, sehingga entitas menjadi kurang fleksibel atau lebih rigid dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara internal maupun eksternal. Pengembangan bisnis internal dilakukan dengan membentuk entitas baru di dalam perusahaan. Entitas baru tersebut dibentuk melalui penyetoran modal tunai yang kemudian menjadi anak perusahaan dari entitas utama. Tujuan dari pembentukan entitas baru ini biasanya untuk membuka pasar yang lebih luas atau memperluas jaringan produksi. Di sisi lain, pengembangan bisnis secara eksternal dilakukan dengan cara membeli atau mengakuisisi entitas lain di luar perusahaan. Pengembangan bisnis yang sebenarnya terjadi ketika pengembangan dilakukan secara eksternal. Karena dengan demikian perusahaan secara efektif menjadi lebih besar. Pengembangan bisnis melalui jalur internal hanya memperbesar bisnis jika anak perusahaan yang dibuat oleh perusahaan utama mampu berkembang dengan cepat dan berhasil mencapai milestone yang telah ditetapkan oleh entitas utama. Dengan demikian, pengembangan bisnis dapat dilakukan melalui dua cara pendekatan yang berbeda, yaitu pembentukan entitas baru secara internal melalui akuisisi dan pengambilan alih entitas di luar perusahaan. Selanjutnya boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, boleh di next.
Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis dari business combination itu sendiri. Nah, jenis dari business combination ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis business combination berdasarkan strategi bisnisnya. Nah, strategi bisnis ini tuh sangat diperlukan untuk sebuah entitas agar dapat berkembang dan bertahan dari persaingan yang ada. Nah, dalam business combination terdapat 3 strategi bisnis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dari entitas tersebut. Nah, strategi yang pertama ini ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal sendiri itu merupakan jenis kombinasi bisnis yang mengakuisisi sebuah entitas di mana entitas yang diakuisisi memiliki hubungan sebagai pemasok atau distributor. Nah, contoh dari hubungan seperti ini adalah pabrik minuman bersoda mengakuisisi entitas produsen gula yang merupakan salah satu bahan baku dari pembuatan minuman bersoda. Nah, selanjutnya ada integrasi horizontal. Integrasi horizontal sendiri merupakan jenis kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi sebuah entitas lainnya yang menghasilkan produk yang sejenis atau berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan sekarang. Nah, contoh dari hubungan ini bisa kita ambil lagi dari pabrik minuman bersoda yang mengakuisisi sebuah pabrik minuman yang berbahan dasar teh. Walau bahan dasar ini berbeda, tapi masih ada beberapa bahan baku yang sama seperti gula, terus perasa minuman dan lainnya. Lalu yang ketiga ada konglomerasi. Nah, konglomerasi ini merupakan jenis kombinasi bisnis di mana sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lainnya yang tidak memiliki kesamaan jenis dengan perusahaan saat ini. Nah, itu dilakukan untuk memberikan inovasi baru dengan lahirnya produk-produk yang beragam ke dalam industri yang berbeda dan memperluas target pasar dari entitas yang ingin mengakuisisi. Nah, contoh dari jenis kombinasi bisnis ini adalah perusahaan minuman bersoda mengakuisisi sebuah perusahaan asuransi untuk melahirkan beberapa produk dari segmentasi pasar yang baru. Boleh selanjutnya? Nah, yang kedua ini ada berdasarkan bentuk dari entitas tersebut setelah penggabungan terjadi. Nah, di sini tuh ada 3 jenis entitas yang terlahir dalam business combination. Yang pertama itu ada merger atau statutory merger. Nah, merger ini merupakan suatu bentuk entitas yang lahir dari penggabungan 2 entitas atau lebih untuk masuk ke dalam suatu entitas yang mengakuisisi. Nanti perusahaan yang melakukan akuisisi ini akan mengambil alih seluruh aset dan liabilitas milik perusahaan yang diakuisisi, lalu perusahaan yang diakuisisi ini akan dibubarkan dan masuk ke perusahaan yang mengakuisisi. Lalu yang kedua ini ada konsolidasi atau statutory consolidation. Nah, konsolidasi ini merupakan suatu bentuk entitas di mana entitas baru akan lahir setelah penggabungan 2 entitas. Nah, entitas yang baru lahir ini nantinya akan mengambil alih seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki kedua perusahaan tersebut, yang nantinya akan menjadi aset dan liabilitas entitas baru yang lahir karena penggabungan 2 entitas tersebut. Lalu yang ketiga ini ada akuisisi atau stock acquisition. Nah, akuisisi ini merupakan suatu bentuk entitas yang terbentuk karena pembelian kepemilikan dari suatu entitas lainnya. Nah, setelah akuisisi ini terjadi, nanti 2 entitas ini akan tetap berdiri masing-masing. Tetapi entitas yang mengakuisisi ini mempunyai hak untuk memberikan pendapat mengenai operasional perusahaan. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada jenis business combination yang terakhir, ini berdasarkan metode akuntansinya. Nah, metode akuntansi ini dibuat ini untuk pengakuan maupun pencatatan saat business combination dilakukan. Nah, dalam business combination ini terdapat 2 metode akuntansi yang bisa kita pakai. Yang pertama itu ada metode pooling of interest atau metode di mana masing-masing pihak akan melakukan penyatuan kepentingan bisnis sehingga tidak diperlukan lagi penilaian ulang mengenai aset dan liabilitas dari entitas yang tergabung. Nanti dasar dari pencatatan akuntansi ini tuh berdasarkan nilai buku dari masing-masing entitas yang tergabung.
Lalu yang kedua ini ada metode purchase. Nah, metode purchase atau metode akuisisi ini merupakan salah satu metode pencatatan akuntansi yang dasarnya pencatatannya itu menggunakan nilai wajar entitas pada saat tanggal akuisisi terjadi. Nah, hal ini karena kombinasi dianggap sebagai pembentukan entitas baru yang memerlukan penilaian ulang atas aset neto dan aset neto dan liabilitas entitas lainnya yang bergabung. Sekian dari jenis business combination, bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada standar business combination. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah peraturan resmi di Indonesia yang mengatur bidang akuntansi. PSAK 22 ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip akuntansi yang mengatur kombinasi bisnis. Dalam prakteknya, PSAK tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dengan peraturan pemerintah lainnya yang mengatur masalah kombinasi bisnis. Oleh karena itu, PSAK dan peraturan pemerintah lainnya harus selaras agar dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika melakukan perubahan terhadap PSHK, perlu memastikan bahwa tidak ada bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 Ayat 11 mendefinisikan pengambil alihan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau individu yang untuk mengambil alih sebagian besar atau seluruh saham perusahaan, sehingga mengubah kendali atas perusahaan tersebut. Revisi dari PSHK 22 tahun 2010 kurang selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan dapat menyebabkan kebingungan dalam interpretasi kedua peraturan tersebut. Pengertian kombinasi bisnis dalam PSHK 22 revisi 2010 dan pengambil alihan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memiliki perbedaan, terutama karena Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ini membatasi pengambil alihan hanya berlaku untuk entitas berbentuk perseroan terbatas, sedangkan definisi kombinasi bisnis dalam PSAK 22 tidak terbatas pada entitas berbentuk perseroan terbatas saja. Regulasi saat ini mengenai kombinasi bisnis di bidang akuntansi diatur dalam PSAK 22 yang berjudul Kombinasi Bisnis yang mengalami revisi pada tahun 2010, mengalami penyesuaian pada tahun 2014 serta amandemen pada tahun 2020. Sebelumnya peraturan mengenai kombinasi bisnis menggunakan PSAK 22 yang berjudul Penggabungan Usaha pada tahun 1994. Terdapat perbedaan istilah antara standar baru dan lama, di mana penggabungan usaha berubah menjadi kombinasi bisnis. PSAK 22 merupakan adopsi dari IFRS 3 mengenai business combination. Dalam PSAK 22 saat ini, kombinasi bisnis hanya menggunakan metode pembelian atau yang sering disebut dengan akuisisi. Metode penyatuan kepentingan tidak diizinkan lagi untuk berlaku. Goodwill yang terbentuk tidak lagi diamortisasi, melainkan akan diturunkan nilainya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 48 mengenai penurunan nilai atau impairment. Jika terdapat goodwill negatif, maka akan diakui sebagai pendapatan pada tanggal akuisisi tersebut. Boleh next slide? Selanjutnya adalah pengendalian di dalam business combination. Berdasarkan PSAK 65 mengenai laporan keuangan konsolidasian, pengendalian itu adalah kondisi di mana investor mengendalikan investi karena investor memiliki hak atau imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan yang dimilikinya. Nah, hak imbal hasil variabel ini itu biasanya dalam bentuk dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, pengendalian ini terjadi juga jika investor berhak menentukan jumlah dividen yang dibagikan dan ditentukan dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, jika pemegang saham memiliki suara mayoritas di dalam RUPS tersebut, maka pemegang saham itu berhak menentukan kapan dan berapa jumlah dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.
Kemudian dalam melakukan pencatatan transaksi kombinasi bisnis yang sesuai dengan PSAK 22, itu perusahaan wajib menggunakan metode akuisisi. Nah, pada metode ini itu terdapat beberapa syarat. Yang pertama adalah mengidentifikasi pihak pengakuisisinya siapa, kemudian menentukan kapan tanggal akuisisinya, dan mengakui dan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh, kemudian liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali yang diakuisisi. Selain itu juga harus mengakui dan mengukur goodwill atau bargain purchase, yaitu keuntungan pembelian diskon. Nah, biasanya pihak pengakuisisi itu adalah pihak yang membeli atau mengakuisisi entitas lain. Namun, jika pengakuisisi ini sulit buat identifikasi, maka ada beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan siapa sih pihak pengakuisisinya gitu. Nah, kriteria tersebut diantaranya adalah pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dan mengalihkan aset, saham, atau sumber daya untuk memperoleh kepemilikan bisnis tersebut. Nah, jadi biasanya pihak pengakuisisi itu adalah perusahaan-perusahaan yang tarafnya itu sudah lebih besar daripada perusahaan yang diakuisisi. Nah, maka dari itu, perusahaan yang lebih besar ini mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil untuk mengalihkan aset, saham, dan sumber daya yang dimiliki, atau mereka ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, tapi juga dapat sebaliknya gitu. Jadi, pihak yang menerbitkan saham justru jadi pihak yang diakuisisi. Karena saham yang diterbitkan itu justru menyebabkan pihak lain memiliki pengendalian atas pihak penerbit saham tersebut. Nah, kondisi ini itu biasa disebut akuisisi terbalik atau reverse acquisition. Boleh next slide? Oke, baik. Selanjutnya ada akuntansi di dalam business combination. Nah, akuntansi dalam business combination yang pertama ini ada pengakuan dan pengukuran aset liabilitas. Nah, dalam kombinasi bisnis, pengakuan dan pengukuran dari sebuah entitas yang telah diakuisisi dilakukan terhadap aset dan liabilitas dari entitas yang ingin diakuisisi. Nah, hal ini pada saat pengakuisisian dilakukan hanya terjadi pada aset dan liabilitas yang diakuisisi yang dapat menghasilkan goodwill. Nanti pengakuan saat akuisisi jika tidak dilakukan secara penuh terhadap suatu entitas, maka bagian yang tidak dimiliki ini adalah milik kepentingan non-pengendali. Pihak yang melakukan akuisisi akan mengakui aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi secara terpisah. Sedangkan untuk pengukuran aset dan liabilitas, pihak pengendali atau pihak yang mengakuisisi akan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan metode penilaian nilai wajar pada tanggal akuisisi terjadi. Nah, pemilihan metode pengukuran dengan nilai wajar ini dilakukan atas dasar PSAK 68, yaitu tentang pengukuran nilai wajar, kecuali pengukuran tersebut diatur lagi di dalam PSAK yang lebih spesifik, seperti nilai imbalan, kerja, pajak penghasilan, dan liabilitas kontingensi. Lalu yang kedua ini ada biaya transaksi yang ada di dalam business combination. Nah, entitas yang akan mengakuisisi ini akan memperhitungkan seluruh biaya perolehan yang berhubungan dengan akuisisi aset bersih atau saham entitas yang akan diakuisisi sebagai bagian dari harga pembelian. Nah, biaya transaksi dalam kombinasi bisnis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada biaya langsung atau biaya yang terjadi karena proses pengakuisisian terjadi. Nah, contohnya ini adalah imbal jasa bagi penemu, akuntan, hukum, dan penilaian. Lalu yang kedua ini ada biaya tidak langsung dan umum, atau biaya yang ada akibat dari pengakuisisian yang terjadi. Nah, itu tuh seperti biaya gaji akuntan yang merupakan pegawai dari perusahaan yang bertugas dalam penggabungan usaha. Lalu yang ketiga ada biaya pengeluaran efek atau biaya yang muncul setelah pengakuisisian terjadi. Nah, contoh dari biaya ini adalah biaya pendaftaran dan penerbitan efek, audit, hukum yang berhubungan dengan pendaftaran saham, dan komisi pialang. Nah, selanjutnya ini ada imbalan yang dialihkan. Nah, imbalan yang dialihkan ini muncul saat pihak yang mengakuisisi suatu entitas membayarkan imbalan kepada pihak
entitas yang telah diakuisisi. Pada prinsip akuisisi ini, itu seperti pembelian entitas lainnya untuk digabungkan bersama entitas yang dimiliki. Oleh karena itu, seperti halnya membeli barang, haruslah memberikan bayaran untuk barang tersebut. Dalam akuisisi, hal tersebut tuh disebut imbalan yang dialihkan. Nah, imbalan yang dialihkan ini berupa kas, aset non-kas, efek utang atau efek ekuitas yang telah diterbitkan oleh pihak yang mengakuisisi entitas tersebut. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada goodwill. Goodwill ini merupakan kategori aset yang tak berwujud. Nah, aset ini muncul saat entitas mengakuisisi entitas lainnya. Goodwill ini diakui sebagai entitas dari pihak yang akan mengakuisisi. Nah, goodwill ini bisa timbul akibat aset yang diperoleh dari kombinasi bisnis tidak dapat teridentifikasi secara individu, sehingga harus diakui secara terpisah. Goodwill timbul jika harga perolehan yang diterima dari entitas yang akan diakuisisi ini lebih tinggi daripada nilai wajar entitas yang diakuisisi. Pada transaksi tersebut, nilai aset pihak pengakuisisi telah menunjukkan nilai wajar pada tanggal akuisisi dilakukan, maka kelebihan harga yang ada tidak akan dimasukkan ke dalam aset tersebut, tetapi menjadi teridentifikasi sebagai goodwill. Nah, perhitungan goodwill sendiri itu adalah imbalan yang dialihkan ditambah dengan kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi, ditambah kepentingan pihak non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. Nanti setelah semua itu dijumlahkan, dikurangi oleh aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih oleh pengakuisisi pada saat pengakuisisian aset dan liabilitas. Sedangkan saat mengakuisisi saham, nilai goodwill yang muncul ini akan dimasukkan ke dalam saldo investasi di laporan posisi keuangan pihak yang mengakuisisi dan diakui secara terpisah oleh laporan posisi keuangan konsolidasi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang kelima ini adalah pembelian diskon atau bargain purchase. Jika dalam proses akuisisi, nilai imbalan yang diberikan oleh pihak pengakuisisi lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih yang diambil alih, maka selisih tersebut dicatat sebagai pembelian diskon atau bargain purchase. Keuntungan dari pembelian diskon ini akan dicatat dalam laporan laba rugi pihak pengakuisisi pada tanggal akuisisi dan diakui sebagai pendapatan. Namun ada juga situasi di mana perusahaan yang diakuisisi akan dibubarkan setelah aset dan kewajibannya diambil alih oleh pihak pengakuisisi. Lalu selanjutnya ada akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap adalah proses akuisisi yang dilakukan setelah suatu perusahaan memiliki sebagian kepemilikan saham dari perusahaan lain sebelumnya. Dalam akuisisi bertahap, perusahaan tersebut telah memiliki sebagian kepemilikan saham, tetapi belum menjadi pengendali atas perusahaan yang akan diakuisisi. Sebagai contoh, sebelum tahun 2022, Siti Galena mengakuisisi saham PT Samsung Indonesia sebanyak 30%. Kemudian pada bulan November 2022, Siti Galena ini membeli lagi saham PT Samsung Indonesia sebesar 70% kepemilikan. Atas pembelian tersebut, Siti Galena jadi memiliki pengendalian atas PT Samsung Indonesia dengan 100% kepemilikan. Kondisi seperti ini dapat diakui sebagai akuisisi bertahap. Selanjutnya, mengenai kombinasi bisnis tanpa imbalan yang diandalkan. Secara umum, dalam proses akuisisi kepemilikan suatu perusahaan, biasanya ada imbalan yang ditransfer. Imbalan tersebut dapat berupa uang tunai atau aset non-uang tunai. Namun, ada beberapa situasi di mana kombinasi bisnis dapat terjadi tanpa adanya transfer imbalan. Beberapa kondisi tersebut diantaranya yang pertama, pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi sepakat untuk melakukan kombinasi bisnis melalui kontrak atau perjanjian tertentu. Yang kedua ini terjadi saat investor lain memiliki hak pengendalian kehilangan hak tersebut, meskipun perusahaan mengakuisisi memiliki mayoritas hak suara. Dengan hilangnya hak pengendalian investor lain, pihak pengakuisisi ini secara otomatis mendapatkan pengendalian sesuai dengan PSAK 65 PP 35.
Yang ketiga, dalam situasi ini, perusahaan yang diakuisisi mengeluarkan lembar sahamnya yang beredar di perusahaan lain. Hal ini mengakibatkan pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas perusahaan tersebut. Meskipun jumlah saham yang dimiliki tetap, namun jumlah saham yang beredar dari perusahaan yang diakuisisi berkurang, sehingga persentase kepemilikan pihak pengakuisisi meningkat. Boleh next? Untuk selanjutnya di sini ada penyajian dari kombinasi bisnis. Yang pertama, penyajian. Akuisisi terdiri dari dua jenis, akuisisi aset neto dan akuisisi saham. Pada akuisisi aset neto, seluruh aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi diakui secara individual pada tanggal akuisisi oleh pihak pengakuisisi dengan nilai wajar. Dalam proses ini, aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi, termasuk goodwill yang timbul, digabungkan dengan aset dan liabilitas pihak pengakuisisi. Hal ini dalam laporan keuangan pihak pengakuisisi akan terdapat aset dan liabilitas yang berasal dari kedua belah pihak. Dengan demikian, kombinasi bisnis dan kombinasi aset serta liabilitas terjadi sejak awal akuisisi dan tidak diperlukan prosedur konsolidasi laporan keuangan lebih lanjut di kemudian hari. Sementara itu, pada akuisisi saham, aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi tidak diakui secara individual pada tanggal akuisisi oleh pihak pengakuisisi. Pihak pengakuisisi hanya mengakui saldo investasi sebagai representasi atas aset dan liabilitas tersebut, termasuk goodwill yang timbul selama proses pengakuisisi. Pada akhir periode pelaporan, jika pihak pengakuisisi memiliki pengendalian atas pihak yang diakuisisi, laporan keuangan kedua belah pihak akan dikonsolidasikan. Dalam laporan keuangan, konsolidasian aset dan liabilitas dari kedua belah pihak akan disajikan. Dengan demikian, kombinasi bisnis dan kombinasi aset serta liabilitas secara akuntansi tidak terjadi secara bersamaan sejak awal akuisisi dan diperlukan prosedur konsolidasi laporan keuangan secara reguler di kemudian hari. Selanjutnya, pengungkapan. Menurut PSAK 22, pihak yang melakukan akuisisi harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Informasi ini harus mencakup periode berjalan serta periode setelah berakhir periode pelaporan. Tetapi sebelum tanggal penyajian laporan keuangan. Selain itu, pihak yang melakukan akuisisi juga harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui selama periode pelaporan berjalan yang terkait dengan kombinasi bisnis yang terjadi dalam periode tersebut atau periode laporan sebelum. Hal ini penting agar pengguna laporan keuangan dapat memahami perubahan keuangan yang terjadi akibat kombinasi bisnis tersebut. Dengan pengungkapan informasi ini, pihak pengakuisisi memberikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan untuk mengerti dan mengevaluasi efek keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, serta penyesuaian yang dilakukan dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian memberikan gambar menyeluruh tentang semua sumber daya yang dimiliki oleh entitas yang bergabung dan hasil pengelolaan sumber daya tersebut. Namun, perlu dilakukan kehati-hatian dalam menggunakan laporan keuangan konsolidasian. Untuk analisis karena adanya beberapa keterbatasan. Keterbatasannya itu antara lain adalah yang pertama, laporan keuangan konsolidasian tidak mampu mengungkapkan kinerja masing-masing entitas secara individu. Sehingga ada risiko bahwa kinerja buruk dari salah satu entitas tidak terlihat. Meskipun laporan segmen operasi telah disediakan, penyajian dilakukan berdasarkan segmen bukan secara individual. Yang kedua, penggunaan rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tidak selalu mencerminkan kondisi setiap entitas individu yang dikonsolidasikan. Rasio keuangan dipengaruhi oleh faktor seperti struktur perusahaan, alokasi pendapatan dan biaya, serta perbedaan kebijakan akuntansi entitas yang terlibat. Yang terakhir adalah beberapa pos dalam entitas individu dengan nama yang sama digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian.
tetapi mungkin memiliki karakteristik yang berbeda. Karena operasi di industri yang berbeda, ini dapat mengakibatkan perbedaan signifikan dalam kinerja dan kondisi keuangan entitas maupun individu yang tidak dapat terlihat secara jelas dalam laporan keuangan konsolidasian. Boleh next? Nah, selanjutnya kita akan memasuki section berikutnya, yaitu adalah pembahasan soal pilihan ganda. Boleh next slide? Untuk soal nomor 1, berikut ini pencatatan yang tepat untuk penerimaan dividen metode ekuitas adalah yang jawabannya adalah yang E, cash pada investment in PT Tulus. Boleh next? Untuk soal nomor 2, PT Kencana memiliki 40% saham PT Tempo Digital Nusantara. Pada tahun 2019, PT Tempo Digital Nusantara melaporkan laba bersih senilai 6 juta rupiah. Bagaimana pengaruh laba bersih tersebut pada laporan posisi keuangan PT Kencana? Jawabannya adalah yang A, menambah investment. Next. Dan ketiga ini adalah perhitungan struktur modal dengan rasio ekuitas dibagi dengan total aset. Seringkali tidak memasukkan unsur hak minoritas yang sebenarnya, termasuk komponen laba. Pembaca laporan keuangan seringkali salah dalam membaca rasio keuangan dan menginterpretasikan laporan keuangan. Pengertian tersebut menjelaskan tentang jawabannya adalah yang D, parent theory. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya ada soal keempat. Akun yang tidak masuk ke dalam jurnal eliminasi yaitu, jadi sebelumnya kita mengingat dulu nih, jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat secara khusus untuk tujuan menghilangkan atau mengeliminasi saldo semua rekening timbal balik antara kantor induk dan kantor cabang. Jadi dari semua pilihan yang di sini, akun yang tidak termasuk ke dalam jurnal eliminasi adalah selisih nilai wajar atas nilai buku yang diamortisasi. Boleh di next. Nah, soal kelima ini terdapat 3 metode pencatatan investasi, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan konsolidasi. Nah, PSAK yang mengatur pencatatan investasi metode akuntansi yaitu, nah untuk PSAK sendiri yang mengatur tentang investasi metode ekuitas adalah PSAK 15, dan jawabannya itu ada di B. Boleh selanjutnya? Nah, terus di sini, di bawah ini yang termasuk ke dalam akun-akun dalam jurnal eliminasi, kecuali, nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau jurnal eliminasi ini dibuat untuk menghilangkan atau mengeliminasi saldo semua rekening timbal balik antara kantor induk dan kantor cabang. Nah, semua yang tidak termasuk ke dalam jurnal akun-akun yang ada dalam jurnal eliminasi itu adalah pendapatan jasa, karena 4 lainnya itu masuk ke dalam akun-akun jurnal eliminasi. Jadi untuk jawaban nomor 6 ini ada di E. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya adalah soal pilihan ganda nomor 7. Pertanyaannya adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan di mana perusahaan yang diakuisisi dibubarkan dan bergabung dengan perusahaan pengakuisisi. Ada 5 pilihan, yaitu yang pertama konsolidasi, yang B joint venture, yang C integrasi, yang D akuisisi, yang E merger. Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah merger. Kenapa merger? Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai materi ini, bahwa merger lah yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Contoh yang bisa kita lihat dalam perusahaan saat ini, PT Toyota Astra Motor adalah hasil merger 4 perusahaan, yaitu PT Multi Astra Tbk, PT Toyota Mobilindo Tbk, PT Toyota Astra Motor Tbk, dan PT Toyota Engine Indonesia Tbk. Keempat perusahaan ini bergabung menjadi satu perusahaan importir kendaraan Toyota di Indonesia dengan nama PT Toyota Astra Motor. Jika pengertian dari konsolidasi ialah menggabungkan dua entitas untuk menghasilkan entitas yang baru. Lalu untuk akuisisi merupakan pembelian kepemilikan atas suatu entitas untuk dikendalikan. Jadi yang lebih tepat adalah merger. Boleh next?
Selanjutnya adalah soal pilihan ganda nomor 8. Pertanyaannya adalah kombinasi bisnis entitas yang memiliki hubungan pemasok dan distribusi disebut jawabannya adalah integrasi vertikal. Lalu yang B ini ada internal business expansion, yang C integrasi horizontal, yang D business combination, yang E konglomerasi. Nah, kenapa integrasi vertikal? Karena kombinasi bisnis yang melakukan akuisisi dengan memiliki hubungan dengan pemasok. Misalnya, perusahaan baju mengakuisisi entitas produsen kain yang merupakan bahan baku pembuatan baju. Dalam hal ini, perusahaan baju kepada perusahaan kain bisa juga disebut sebagai integrasi hulu. Oke, boleh next. Nah, soal selanjutnya adalah pada proses akuisisi, jika imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih yang diambil alih, maka selisih tersebut akan diakui sebagai jawabannya adalah bargain purchase, karena bargain purchase muncul ketika nilai imbalan yang dialihkan pihak pengakuisisi ini lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih yang diambil alih. Nah, untuk option yang A, kepemilikan pengendali ini adalah bagian ekuitas pemegang saham minoritas pada anak perusahaan yang telah dikonsolidasikan oleh perusahaan. Jadi, ekuitas pemegang saham minoritas ini disebut sebagai kepemilikan non-pengendali. Kemudian, untuk option yang C, tambahan modal di store. Tambahan modal di store ini merupakan tambahan modal yang masuk setelah pembentukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan lain-lainnya. Contohnya kayak ada biaya konsultan dan biaya profesional lainnya. Untuk option yang D, goodwill. Nah, goodwill ini muncul ketika imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi itu lebih besar atau lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi. Nah, kemudian option yang E, akuisisi saham. Nah, akuisisi saham ini merupakan ekspansi bisnis dengan membeli sebagian atau seluruh aset dan saham dari suatu perusahaan. Boleh next? Nah, soal yang terakhir untuk pilihan ganda, di sini ada kepemilikan di bawah 50%, tetapi ada pengendalian jika ada beberapa hal kecuali. Nah, jadi misalkan suatu perusahaan itu memiliki kepemilikannya di bawah 50%. Nah, tapi dia ini memiliki hak atau hak pengendalian kepada perusahaan yang diakuisisi. Nah, kondisi yang tidak masuk ke dalam pengendalian tersebut yaitu adalah ketika entitas anak dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang. Nah, misalkan untuk jangka panjang misalkan kayak pinjaman, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, ketika perusahaan itu kepemilikannya di bawah 50%, mereka itu memiliki hak pengendalian atas kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Dan juga ada kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi, dapat mengendalikan entitas melalui dewan, dan mendapatkan lebih dari setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lainnya. Boleh next? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke section berikutnya, yaitu adalah pembahasan dari soal kasus. Boleh next? Untuk soal kasus yang nomor 1, soalnya adalah PT Fantasi mengakuisisi aset bersih PT Dolphin pada tanggal 3 Januari 2018. Dalam akuisisi tersebut, PT Fantasi menerbitkan 30.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000, namun dengan nilai pasar Rp14.000, dan juga menerbitkan wesel bayar berjangka 4 tahun sebesar 12% senilai Rp200 juta. PT Fantasi mengeluarkan biaya konsultan sebesar Rp15 juta dan biaya registrasi saham sebesar Rp22 juta. Yang diminta dari soal ini adalah buatlah jurnal yang diperlukan PT Dolphin atas akuisisi tersebut. Data yang ada di kiri atas adalah nilai buku dan nilai wajar pada laporan posisi keuangan PT Dolphin pada saat tanggal akuisisi tersebut. Langkah pengerjaannya yang pertama adalah tentukan nilai wajar aset bersih teridentifikasi dari transaksi ini. Selanjutnya tentukan transaksi ini masuk ke goodwill atau bargain purchase dari transaksi ini. Boleh di next. Nah, berikut ada langkah yang pertama. Pertama, kita harus mencarikan nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Jika dilihat dari tabel tadi,
kita bisa lihat bahwa PT Dolphin memiliki aset lancar sebesar 240 juta rupiah dan dengan aset tetap sebesar 465 juta rupiah. Untuk mencari itu kita harus menjumlahkan total aset. Setelah kita melakukan perhitungan, total aset dari PT Dolphin sebesar 705 juta rupiah. Dikarenakan PT Dolphin masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan, maka kita di sini akan memasukkan utang usaha dan utang wesel. Dan dua-duanya itu sebesar 85 juta rupiah serta 23 juta rupiah. Untuk mencari aset bersihnya, yaitu kita harus mengurangi total aset dengan total liabilitas. Untuk aset bersih PT Dolphin yang teridentifikasi adalah 597 juta rupiah. Selanjutnya, kita harus mencari apakah transaksi ini masuk ke tipe goodwill atau bargain purchase. Di sini ada imbalan dialihkan atau jumlah yang dikeluarkan PT Fantasi dalam transaksi ini. Untuk imbalan dialihkan sendiri memiliki nominal sebesar 620 juta rupiah. Dikarenakan PT Dolphin tidak memiliki kepentingan yang dimiliki sebelumnya, maka kita kosongkan dan kepentingan oleh pengendali juga kita kosongkan. Untuk total imbalan yang dialihkan, total tetap sama sebesar 620 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mengurangi dengan total nilai wajar aset bersih teridentifikasi dari PT Dolphin sebesar 597 juta rupiah. Dikarenakan imbalan dialihkan itu lebih besar dibandingkan aset bersih teridentifikasi, maka transaksi ini masuknya goodwill. Selanjutnya, berikut adalah jurnal umum pada transaksi ini. Untuk jurnal yang pertama itu adalah investment cost dan additional cost, additional paid in capital pada cash. Ini adalah jurnal di saat PT Fantasi mengeluarkan uang untuk untuk pembayaran pada biaya konsultasi dan pendaftaran saham sebesar 37 juta rupiah. Selanjutnya adalah di saat PT Fantasi melakukan pengeluaran untuk pengakuisisian. Di sini investment in PT Dolphin sebesar 627 juta rupiah, common stock sebesar 300 juta rupiah. Untuk common stock sendiri ini hasilnya itu dari 30.000 lembar saham dikalikan dengan nilai par atau 10.000 tadi, maka menghasilkan 300 juta rupiah. Selanjutnya adalah notes payable atau wesel bayar sebesar 200 juta rupiah dan additional paid in capital sebesar 120 juta rupiah. Untuk additional paid in capital ini adalah nilai dari selisih antar nilai par dengan nilai pasar, yaitu sebesar 4.000 rupiah dikali dengan jumlah saham yang beredar sebesar 30.000 lembar. Nah, selanjutnya ini adalah pencatatan pengakuisisian. Nah, di sini current aset yang dimiliki oleh PT Dolphin sebesar 240 juta rupiah, plan asetnya sebesar 465 juta rupiah, dan ada goodwill juga, dan ini masuk ke debit. Selanjutnya untuk kreditnya, account payable atau utang usaha sebesar 85 juta rupiah, notes payable atau wesel bayar sebesar 23 juta rupiah, dan investment in PT Dolphin sebesar 620 juta rupiah. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada soal kasus nomor 2. Nah, di soal kasus nomor 2 ini diketahui PT Gading telah mengakuisisi aset bersih milik PT Jinx pada tanggal 1 Januari 2018. Dalam akuisisi tersebut, PT Gading mengeluarkan kas sebesar 560 juta dan juga menerbitkan wesel bayar berjangka 4 tahun dengan bunga 12% sebesar 200 juta. Nah, nilai aset dan liabilitas dari PT Jinx pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut. Cash sebesar 240 juta, inventory sebesar 180 juta, property and equipment net sebesar 420 juta, liability sebesar 115 juta. Nah, pada tanggal 1 Januari 2018, ditemukan bahwa nilai wajar dari persediaan PT Jinx adalah
170 juta dan nilai wajar liabilitasnya senilai 110 juta. Nah, dari soal tadi ini diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan PT Gading pada saat pengakuisisian terjadi. Nah, untuk membuat jurnal, langkah pengerjaan yang pertama itu kita harus menentukan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi dari transaksi yang tadi saya telah sebutkan. Lalu, tentukan goodwill atau bargain purchase dari transaksi tersebut. Setelah menentukan goodwill dan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi, baru kita bisa membuat General Journal PT Gading pada saat tanggal pengakuisisian terjadi. Boleh di next? Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, untuk langkah pertama, kita menghitung terlebih dahulu nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi milik PT Jinx. Nah, pada perhitungan ini, kita masukkan seluruh nilai wajar aset pada tanggal akuisisi, lalu dikurangi dengan liabilitas yang dimiliki PT Jinx pada tanggal akuisisi tersebut. Seperti yang di sini, kita masukkan pertama itu cash sebesar 250 juta, lalu inventory sebesar 170 juta. Ini 170-nya juta itu dari soal yang diketahui pada tanggal 1 Januari 2018 itu nilai wajar persediaannya itu kan 170 juta. Lalu property and equipment kita tulis 400 juta. Setelah itu kita hitung total asetnya yaitu 820 juta. Setelah itu kita masukkan juga liability-nya sebesar 110 juta. Jadi nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi ini 820 juta dari total aset dikurangi liability 110 juta, jadi 710 juta. Nah, nominal yang dipakai ini merupakan nominal dari fair value-nya. Setelah diketahui nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi, kita dapat menghitung apakah perusahaan akan mendapatkan goodwill atau bargain purchase. Nah, setelah itu, yang pertama kita masukkan untuk menghitung goodwill atau bargain purchase ini adalah imbalan yang dialihkan. Nah, imbalan yang dialihkan ini sebesar 760 dari kas sebesar 260 juta ditambah dengan kas sebesar 560 juta ditambah dengan wesel bayar yang diterbitkan sebesar 200 juta. Lalu di sini kepentingan yang dimiliki sebelumnya itu kan tidak ada, jadi dinolkan saja. Lalu kepentingan non-pengendali juga tidak ada, jadi dinolkan saja. Nah, setelah dihitung, berarti total imbalan yang dialihkan itu sebesar 760 juta. Lalu masukkan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi yang telah kita hitung di atas sebesar 710 juta, lalu dikurangi. Nah, karena imbalan yang dialihkan lebih besar daripada nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi, jadi nilai yang muncul merupakan goodwill. Jadi goodwill-nya ini ada 50 juta. Tahu nilai goodwill-nya, baru kita bisa membuat jurnal yang diperlukan PT Gading pada tanggal akuisisi terjadi. Boleh di next. Nah, setelah goodwill-nya diketahui, nah jurnal akuisisi yang dapat kita buat, pertama-tama nih kita buat dulu jurnal saat mengakuisisi PT Jinx. Jadi yang kita masukkan pada tanggal 1 Januari 2018 adalah investment in PT Jinx sebesar 760 juta atau sebesar imbalan yang dialihkan, lalu cash sebesar 560 juta seperti yang tertera pada soal, dan notes payable atau esa bayarnya itu 200 juta. Lalu setelah itu kita bisa membuat jurnal untuk mengakui aset dan liabilitas milik PT Jinx beserta goodwill yang muncul. Nah, kita masukkan sesuai dengan nilai wajar dari aset dan liabilitas dari PT Jinx pada tanggal akuisisi terjadi. Jadi pada tanggal 1 Januari 2018, cash sebesar 250 juta pada debit, inventory sebesar 170 juta pada debit, lalu property and equipment pada debit sebesar 400 juta, dan juga jangan lupa masukkan goodwill yang telah kita hitung sebelumnya sebesar 50 juta pada debit. Setelah itu, masukkan notes payable sebesar 110 juta pada kredit, dan investment in PT Jinx sebesar 760 juta pada kredit.
Nah, berikut merupakan jurnal-jurnal yang diperlukan oleh PT Gading pada saat pengakuisisian terjadi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, soal kasus 3. Pada tanggal 5 Januari 2022, PT Diandra mengakuisisi seluruh aset bersih PT Urban dengan mengeluarkan 45 lembar saham biasa dengan nilai par 8.000 dan nilai wajar 15.000 per lembar saham. PT Diandra mengeluarkan kas sebesar 15 juta untuk biaya legal dan juga membayar 20 juta untuk biaya registrasi dan penerbitan saham. Lalu di gambar ini terdapat nominal dari book value dan fair value PT Urban. Terdapat aset, yaitu terdiri dari cash, book value-nya itu sebesar 250 juta, lalu fair value-nya sebesar 250 juta, lalu receivable net-nya itu book value itu sebesar 80 juta, lalu fair value sebesar 80 juta, lalu inventories, book value-nya sebesar 44 juta, lalu fair value-nya sebesar 56 juta, lalu other current assets, book value sebesar 23 juta, lalu fair value 30 juta, lalu selanjutnya land, book value-nya sebesar 127 juta, lalu fair value sebesar 133 juta, lalu selanjutnya building net, itu book value-nya sebesar 190 juta, lalu fair value sebesar 295 juta. Dengan total aset book value 714 juta, lalu fair value sebesar 844 juta. Lalu ada liabilities, accounts payable sebesar 52 juta, book value-nya, lalu fair value-nya ini sebesar 58 juta. Untuk notes payable, book value sebesar 62 juta, lalu fair value sebesar 53 juta, lalu ada common stock dengan 8.000 per par, itu book value-nya sebesar 400 juta, lalu ada additional paid in capital sebesar 140 juta yang itu book value-nya, lalu return earning sebesar 60 juta book value-nya, dengan total liabilities dan equity sebesar 714 juta. Lalu pada kasus ini diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan untuk akuisisi aset bersih PT Urban. Untuk membuat jurnal yang diperlukan, kita perlu menghitung terlebih dahulu nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi dari PT Urban untuk menentukan apakah PT Diandra ini mendapatkan goodwill atau bargain purchase. Boleh next slide? Untuk menghitung nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi, masukkan seluruh nilai wajar aset atau fair value lalu dikurangi dengan liabilitas yang dimiliki PT Urban. Nah, pada tanggal akuisisi diketahui nilai dari aset dan liabilitas sebagai berikut. Untuk cash, kita pakai itu nilai fair value-nya sebesar 250 juta, lalu receivable net-nya ini sebesar 80 juta, lalu inventory sebesar 56 juta, lalu other current assets sebesar 30 juta, lalu land sebesar 133 juta, lalu building itu sebesar 290 juta, ditotalin yaitu sebesar 844 juta. Lalu accounts payable sebesar 58 juta, lalu notes payable sebesar 53 juta, lalu total dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi sebesar 733 juta. Lalu setelah nilai wajar aset bersih teridentifikasi, sekarang kita tentukan apakah PT Urban ini mendapatkan goodwill atau bargain purchase. Berikut ini perhitungannya. Pertama, kita hitung imbalan yang dialihkan dengan mengkalikan 45 lembar saham dengan nilai parnya sebesar 8.000. Ditemukan hasil common stock sebesar 360 juta. Lalu mencari additional paid in capital dengan mengkalikan 45.000 lembar saham dengan pengurangan nilai wajar 15.000 per lembar dan nilai parnya itu sebesar 8.000. Didapatkan hasil sebesar 315 juta. Setelah itu, hasil dari common stock ditambah dengan hasil additional paid in capital didapat
hasil 675 juta itu merupakan imbalan yang dialihkan. Setelah itu, total imbalan yang dialihkan dikurangi dengan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi didapatkan hasil sebesar 58 juta. Nah, hasil tersebut masuk ke dalam bargain purchase. Kenapa bargain purchase? Karena nilai imbalan yang diberikan oleh pihak pengakuisisi itu lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih yang diambil alih. Maka selisih tersebut dicatat sebagai pembelian diskon atau bargain purchase. Ya, jadi bisa lihat di sini ya. Boleh next. Nah, setelah nilai bargain purchase ini diketahui, maka selanjutnya kita membuat jurnal. Jurnal yang pertama yaitu untuk mencatat biaya legal dan biaya registrasi sebesar 15 juta dan juga 20 juta. Nah, dicatat ini pada tanggal pada tanggal 5 bulan Januari 2022 dicatat investment cost sebesar 15 juta di debit, lalu additional paid in capital sebesar 20 juta di debit. Lalu di kreditnya terdapat cash sebesar 35 juta. Untuk jurnal yang kedua, yaitu jurnal pada saat tanggal akuisisi. Dicatat pada tanggal 5 Januari 2022, di debitnya terdapat investment in PT Urban sebesar 675 juta, lalu common stock sebesar 360 juta, lalu additional paid in capital sebesar 315 juta. Lalu selanjutnya, buat jurnal mengakui bargain purchase ini, kita mencatatnya itu di tanggal 5 Januari 2022 juga, yaitu di debitnya terdapat cash sebesar 250 juta, receivable net sebesar 80 juta, inventory sebesar 56 juta, lalu other current asset sebesar 30 juta, lalu land sebesar 133 juta, lalu building net sebesar 295 juta. Lalu di kreditnya itu terdapat account payable sebesar 58 juta, lalu notes payable sebesar 53 juta, lalu bargain purchase yang didapat tadi hasil dari perhitungan sebelumnya yaitu 58 juta, untuk investment in PT Urban ini sebesar 675 juta. Jadi total dari keseluruhan jurnal ini yaitu sebesar 1.554 juta. Jadi kedua ini sudah balance. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh next. Baik, selanjutnya untuk soal kasus yang terakhir, yaitu pada tanggal 2 Januari 2023, PT 32 mengakuisisi seluruh saham PT Tulus. Berikut ini laporan posisi keuangan masing-masing perusahaan pada tanggal akuisisi. Jadi di sini ada nilai nominal untuk beberapa akun dari PT 32 dan book value dan fair value dari PT Tulus. Nah, diminta buatlah ayat jurnal dan laporan posisi keuangan yang berkaitan dengan proses akuisisi tersebut apabila PT 32 menerbitkan 45.000 lembar saham pada nilai pasar 18.000 dan 5.000 lembar obligasi dengan nilai nominal 25.000 untuk akuisisi. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu nilai wajar aset bersih teridentifikasi dari transaksi. Kemudian kita tentukan apakah transaksi ini menimbulkan goodwill atau bargain purchase. Boleh di next. Nah, sebelumnya di sini kita hitung terlebih dahulu nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Nah, nilai ini dihitung berdasarkan fair value dari PT Tulus. Nah, di sini ada cash yang dimana di PT 32 itu di PT Tulus book value-nya adalah 40 juta dan fair value-nya 40 juta. Kemudian untuk accounts receivable net-nya itu ada 32.500.000, kemudian inventory sebesar 50 juta,
dan land sebesar 188 juta, kemudian building 200 juta, equipment 152.500.000, di mana total asetnya yaitu kita jumlahkan keseluruhannya yaitu 663 juta. Kemudian untuk nilai wajar aset bersih teridentifikasinya ini dari total aset itu kita kurangkan dengan akun liabilitas, yaitu di situ ada accounts payable dan other liabilities. Yaitu accounts payable sebesar 70 juta dan other liabilities sebesar 62.500.000. Nah, selanjutnya kita hitung goodwill atau bargain purchase dari transaksi tersebut. Nah, untuk imbalan yang dialihkan ini didapatkan dari penjumlahan nilai saham dan obligasi yang dilakukan PT 32 terhadap PT Tulus, yaitu ada common stock, bonds payable, dan additional paid in capital dengan total 935 juta. Kemudian untuk kepentingan yang dimiliki sebelumnya dan kepentingan non-pengendalinya adalah 0, sehingga total imbalan yang dialihkannya ini adalah 935 juta. Sedangkan tadi kan kita sudah menghitung nilai wajar aset bersih teridentifikasinya yaitu sebesar 530.500.000. Jadi untuk karena di sini total imbalan yang dialihkannya ini lebih besar daripada nilai wajar aset bersih teridentifikasi, maka akan muncullah goodwill. Nah, goodwill-nya ini didapatkan dari total imbalan yang dialihkan dikurangi dengan nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Jadi didapatkan goodwill sebesar 404.500.000. Boleh next? Nah, di sebelah kiri ini ada general journal untuk PT 32 atas akuisisi yang ia lakukan terhadap PT Tulus. Nah, yang pertama adalah jurnal saat PT 32 mengakuisisi kepemilikan saham kepada PT Tulus, yaitu di sini ada investment in PT Tulus pada common stock sebesar 540 juta, bonds payable 125 juta, dan additional paid in capital sebesar 270 juta, sehingga dihasilkan investment in PT Tulus sebesar 935 juta. Nah, untuk common stock ini 540 juta didapatkan dari 45.000 lembar saham dikali dengan par value sebesar seharga 12.000. Jadi dihasilkan 540 juta. Kemudian untuk bonds payable-nya yaitu 5.000 lembar obligasi dikali dengan nominal value-nya yaitu 25.000. Jadi 125 juta. Kemudian untuk additional paid in capital-nya itu kita dapatkan dari 45.000 lembar saham dikali dengan selisih antara nilai fair value dengan par value-nya, yaitu 18.000 dikurang 12.000 sama dengan 6.000 dikali 45.000 lembar, jadi 270 juta. Untuk jurnal yang selanjutnya, ini adalah jurnal untuk mengakui goodwill-nya. Nah, jadi di sini berdasarkan fair value yang tadi, itu ada cash sebesar 40 juta, receivable, inventories, land, building, equipment, sesuai dengan fair value yang tadi kita hitung, kemudian ditambahkan goodwill, yaitu 404.500.000. Kemudian pada accounts payable, other liabilities, dan investment in PT Tulus. Nah, accounts payable dan other liabilities-nya ini juga sesuai dengan fair value. Kemudian untuk investment in PT Tulus ini sesuai dengan investment in PT Tulus yang tadi kita hitung berdasarkan penjumlahan dari common stock, bonds payable, dan additional paid in capital. Jadi, untuk total jurnal dari PT 32 ini ada 2.002.500.000. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat laporan posisi keuangan untuk PT 32. Nah, untuk nilai cash-nya ini kita tambahkan. Jadi ditambahkan antara nilai cash di PT 32 dengan fair value di PT Tulus. Sehingga di sini ada cash sebesar 110 juta, receivable net 70 juta, inventory 128 juta, land 521 juta, kemudian building 345 juta, equipment 422.500.000, dan goodwill 404.500.000, sehingga untuk total asetnya adalah 2.001 juta. Kemudian untuk liabilities-nya juga sama dari accounts payable, bonds payable, dan other liabilities. Itu kita dapatkan dari accounts payable dari nominal di PT 32 dan di PT Tulus. Dan juga tadi kan kita sempat ada jurnal untuk bonds payable.
kita ambil dari jurnalnya juga. Nah, untuk common stock ini juga kita dapatkan dari di PT 32 ditambahkan dengan milik PT Tulus. Nah, jadi di sini untuk total liabilities dan equity-nya juga sama, yaitu 2 miliar 1 juta, sehingga untuk total aset dan total liabilities dan equity-nya ini balance sebesar 2 miliar 1 juta. Boleh di next. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan. Jadi, kombinasi bisnis sendiri itu memiliki 3 hal yang melatar belakangi. Yang pertama itu ada motivasi atau alasan entitas untuk melakukan kombinasi bisnis, seperti ingin menjadi lebih besar, mensinergikan sumber daya yang dimiliki, dan meningkatkan kebanggaan. Kedua, adanya keuntungan setelah terjadinya kombinasi bisnis, karena entitas dapat meningkatkan laba. Ketiga, keperluan pengembangan bisnis secara internal maupun eksternal. Contohnya adalah mengakuisisi entitas lain. Lalu, strategi bisnis yang dapat diterapkan dalam kombinasi bisnis antara lain integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan konglomerasi. Pemilihan strategi ini disesuaikan dengan visi dan misi entitas untuk kedepannya. Lalu, dalam pengakuisisian tersebut, entitas dapat memilih bentuk kombinasi bisnis, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Setelah bentuk kombinasi bisnis terpilih, entitas menentukan metode akuntansi yang akan digunakan dalam pencatatannya. Metode yang digunakan dapat berupa metode pooling of interest atau berdasarkan nilai buku, atau metode purchase yaitu berdasarkan nilai wajar. Nah, semua prinsip kombinasi bisnis ini terdapat atau terangkum pada PSAK 22 yang berjudul kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, aset dan liabilitas entitas diakui dan diukur berdasarkan nilai wajar saat terjadinya pengakuisisian. Selain itu, terdapat biaya transaksi yang terkait dengan proses pengakuisisian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu aset dan liabilitas yang telah diukur akan dibayar oleh pihak pengakuisisi yang disebut sebagai imbalan yang dialihkan kepada pihak yang terakuisisi. Nah, dalam akuisisi juga terdapat kemungkinan timbulnya goodwill jika harga perolehan lebih tinggi daripada nilai wajar entitas yang diakuisisi. Selain itu, juga bisa terjadi bargain purchase jika nilai imbalan lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih saat pengakuisisian terjadi. Boleh di next. Baik, sekian pemaparan materi mengenai business combination, kemudian tadi ada juga pembahasan soal pilihan ganda dan juga soal kasus mengenai business combination dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan semua penonton yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.